feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hakim. Kali ini kita sudah pada materi networking pada VirtualBox. Pada materi ini nanti kita akan coba bahas atau belajar cara mereset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, dan pembahasan yang lainnya. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, reset MAC address. Kenapa sih kita harus reset MAC address? Jika kalian lihat video saya yang sebelumnya, saya sudah membuat dua buah virtual machine. Virtual machine yang pertama adalah virtual machine yang saya install secara manual ya teman-teman, dan sedangkan virtual machine yang kedua adalah virtual machine cloningan virtual machine yang pertama. Karena virtual machine yang kedua adalah cloningan, otomatis MAC address-nya sama ya teman-teman. Jika kalian ingin mempraktekkan networking, kalian harus dulu meresetnya. Kenapa sih kita harus meresetnya terlebih dahulu? Karena bisa saja kita akan menghubungkan virtual machine dengan internet, virtual machine dengan laptop, atau virtual machine dengan virtual machine. Kita langsung saja praktekkan cara mereset MAC address-nya ya teman-teman. Di sini kalian lihat dulu MAC address-nya sama apa tidak ya teman-teman. Cara melihatnya, kalian di sini klik kanan, lalu setting, lalu kalian klik network, dan kalian klik advanced. Di sini kalian ingat-ingat ya teman-teman. Di sini MAC address-nya 0800276B8C99. Kita ingat yang belakangnya aja ya teman-teman, C99. Kita lihat yang virtual machine yang kedua. Nah, ini MAC address-nya sama ya teman-teman. Jadi, jika kalian ingin meresetnya, kalian klik saja klik kanan, lalu setting, lalu network, lalu klik advance, lalu kalian klik yang tanda reverse ini ya teman-teman. Nah, sekarang sudah beda ya teman-teman dengan virtual machine yang pertama. Kalian klik aja. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu network mode NAT. Sebelum itu kalian harus tahu dulu apa fungsi NAT. Fungsi NAT itu untuk menerjemahkan IP private ke public, atau sebaliknya IP public ke IP private. Lebih jelasnya, NAT ini digunakan atau berfungsi untuk menghubungkan OS atau virtual machine ini ke internet yang sudah terhubung ke laptop kita, teman-teman. Di sini terdapat virtual machine Ubuntu ya teman-teman, dan IP private pada Ubuntu ini nanti kita akan coba terjemahkan ke IP public yang terdapat di internet yang terhubung ke laptop kita ya teman-teman. Sebelum itu kalian harus setting dulu virtual machine ini. Networknya adalah network yang mode NAT ya teman-teman, ini. Lalu kalian oke. Lalu kita akan coba jalankan.
Oke, kita dulu ya teman-teman. Di sini kalian login saja. Nah, jika kalian tidak tahu, jika laptop kalian terhubung ke internet, maka otomatis virtual machine kalian juga terhubung ke internet ya teman-teman. Sekarang kita coba cek aja dengan mengetikkan perintah ping google.com, lalu kalian enter. Jika terdapat output 64 byte from, jadi itu kalau virtual machine kalian ke nyambung ke internet ya teman-teman. Sekarang cara menghentikannya, kalian klik saja Ctrl C. Nah, setelah itu kita akan coba cek IP address yang terdapat di virtual machine ini ya teman-teman. Kalian ketik saja perintah IP address, enter. Di sini terdapat dua interface ya teman-teman, yaitu interface LO dan interface NPOS 3 ya teman-teman. Interface NPOS 3 ini terhubung ke host OS atau laptop kita ya teman-teman, dan hidden interface ini adalah interface yang tidak jelas ya teman-teman, yaitu asal nyambung saja antara virtual machine dengan laptop kita teman-teman. Dan itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengeping virtual machine ini. Coba kita cek saja di command prompt, lalu kalian ketik saja ping, lalu IP yang terdapat di NPOS 3 itu teman-teman, 10.0.2.15, 10.0.2.15, lalu kalian enter. Nah, requesting mode ya teman-teman. Jadi NPOS 3 inilah yang menyebabkan laptop kita tidak bisa terhubung ke virtual machine kita ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bandingkan NAT versus NAT network ya teman-teman. Nah, apa sih perbandingannya? Nah, jika kalian menggunakan NAT, setelah kalian membuat dua virtual machine lalu kalian menggunakan NAT, itu langsung terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan dua virtual machine ini memiliki IP address yang sama, sehingga dua virtual machine ini tidak bisa saling komunikasi teman-teman. Nah, jika kalian menggunakan NAT network, sebelum ke hidden interface, virtual machine ini terlebih dahulu terhubung ke switch virtual ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan dua virtual machine ini memiliki IP address yang berbeda, dan dua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP address yang berbeda ya teman-teman. Sekarang kita coba apakah jika menggunakan NAT memiliki IP address yang sama ya teman-teman. Sekarang kalian setting dulu virtual machine kalian ke mode NAT ya teman-teman. Nah, ini sudah NAT ya teman-teman, lalu oke. Nah, yang satunya juga ya teman-teman.
Nah, ini udah NAT ya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba jalankan dua-duanya ya teman-teman. Start. Nah, sekarang kita coba login. Sekarang kita coba cek IP address yang virtual machine yang clone memiliki IP address 10.0.2.15 ya teman-teman. Sekarang kita cek yang Ubuntu, virtual machine Ubuntu. Nah, jika kalian lihat ya, di sini sama ya teman-teman, memiliki IP address yaitu 10.0.2.15 ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan dua virtual machine ini tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba praktekkan NAT network ya teman-teman. Sekarang kita coba apakah jika menggunakan NAT network bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Sekarang kalian setting dulu networknya ke yang NAT network ya teman-teman. Oke. Yang satunya juga. Lalu oke. Sekarang kita coba start dua-duanya teman-teman. Nah, di sini dua virtual machine ini tidak bisa langsung komunikasi ya teman-teman. Kalian lebih dulu menghapus interface NPOS 3-nya teman-teman, lalu kalian minta lagi. Di sini kalian klik saja sudo di client env 0s3 enter. Lalu di sini kalian remove interface yang NPOS 3-nya ya teman-teman. Caranya kalian klik saja sudo dh client -r lalu np 0s3 lalu enter. Nah, di sini kalian cek saja apakah sudah hilang IP-nya. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Di sini lalu kita minta lagi ya teman-teman dengan mengetikkan perintah sudo dh client env 0s3. Nah, di sini kita cek. Nah, sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita juga melakukan ke virtual machine yang kedua ya teman-teman. Kalau masuk saja ke sudo dh client env 0s3 lalu masukkan password, lalu kalian menghapus interface NPOS 3-nya teman-teman. Sudo dh client -r env 0s3. Sini kita cek.
sudah tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita minta lagi sudo dh client env 03. Sini kita cek lagi. Nah, di sini kedua virtual machine ini sudah memiliki IP address yang berbeda ya teman-teman. Sekarang kita coba ping apakah bisa saling komunikasi ya teman-teman. Kita ping lalu ketik IP address yang ada di virtual machine yang kedua, yaitu 10.0.26. Enter. Nah, di sini 64 byte form ya teman-teman. Jadi virtual machine ini bisa saling komunikasi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu bridge network ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kerja bridge network ini? Sebelumnya, saat kita menggunakan NAT, virtual machine ini masih menumpang di hidden interface yang terdapat di host OS atau laptop kita ya teman-teman. Jadi memiliki IP yang acak atau random ya teman-teman. Tapi saat kita menggunakan bridge network, IP yang terdapat di virtual machine ini menyesuaikan dengan IP yang terdapat di internet yang terhubung di laptop kita ya teman-teman. Jadi lebih jelasnya, nanti virtual machine ini IP-nya menyesuaikan dengan IP yang terdapat di WiFi saya, yaitu Liani ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja yang bridge ya teman-teman. Di sini virtual machine kalian setting saja networknya yang bridge ya teman-teman. Lalu di sini yang wireless. Lalu oke. Nah, di sini kalian langsung saja start. Di sini saya sudah login ya teman-teman. Nah, di sini kita cek IP-nya. PA. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.0.108 ya teman-teman. Nah, di sini apakah IP ini tidak beda jauh dengan IP yang terdapat di internet kita ya teman-teman. Nah, di sini cara ngecek IP yang di internet, kalian pergi ke control panel, lalu kalian pilih yang network and internet, lalu kalian pilih yang network and sharing center, lalu kalian pilih change adapter setting. Di sini kalian klik 2 kali WiFi yang kalian terhubung, lalu ke detail. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.0.106. Nah, yang sebelumnya itu memiliki IP 192.168.0.108 ya teman-teman. Jadi tidak beda jauh ya teman-teman. Kalian kelas saja. Karena tidak beda jauh, di sini kita sudah bisa atau sudah terhubung internet ya teman-teman. Sekarang kita cek saja dengan mengetik ping google.com, enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Jadi virtual machine ini sudah terhubung ke internet. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu host only network.
Nah, sebelumnya saat kita menggunakan NAT atau NAT network, virtual machine ini menghubungkannya masih menggunakan hidden interface ya teman-teman. Jadi memiliki IP address yang acak atau random. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, menghubungkannya sudah menggunakan host only interface. Jadi jelas antara host OS dan QoS OS memiliki IP address yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa langsung ngecek IP host only yang terdapat di host OS ya teman-teman. Di sini kalian pergi ke control panel, lalu kalian klik network and internet, lalu kalian klik network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, yang ini ya teman-teman, virtual host only network. Di sini kalian klik, lalu detail. Nah, di sini IP yang terdapat di host only yaitu 192.168.561 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba saja praktek yang network. Nah, sekarang kita langsung coba saja. Kalian setting dulu networknya ke host only adapter ya teman-teman. Lalu kalian samakan dengan yang tadi ya teman-teman. Lalu kalian oke. Nah, di sini kita akan coba running. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Di sini kita request dulu IP-nya ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Lalu kita minta lagi IP-nya. Di sini kita cek IP-nya. Nah, di sini memiliki IP yaitu 192.168.56.103 ya teman-teman. Dan di sini IP-nya networknya sama dengan yang terdapat di host only ya teman-teman. Di sini kita cek, kita pergi ke control panel, lalu network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting, ikuti dial. Nah, di sini sama ya teman-teman. Hubungannya ini teman-teman salah-salah. Lalu detail. Nah, di sini network ID-nya sama ya teman-teman, yaitu 192.168.56.x ya. Ini kalian close saja. Nah, di sini kita akan coba ping IP yang tadi ya teman-teman, yaitu ping 192.168.56.1. Nah, di sini memang tidak bisa ya teman-teman, karena host only ini telah dilindungi oleh divider firewall ya teman-teman. Tapi jika kita ping dari command prompt bisa TTL teman-teman. Kita coba.
command prompt, lalu kalian masukkan IP yang terdapat di virtual machine ya teman-teman. Satu 92 168 56 103 192 168 56 103. Tekan enter. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Di sini caranya jika kalian ingin bisa ping melalui virtual machine, kalian matikan dulu Defender firewall-nya teman-teman. Ini caranya, kalian pergi ke Windows Defender Firewall, lalu kalian pergi ke turun Windows Defender Firewall. Sini kalian matikan ya teman-teman, lalu oke, lalu close. Nah, sini sudah detail ya teman-teman, karena kita sudah mematikan Defender Firewall-nya teman-teman. Nah, sekarang antara OS dengan virtual machine bisa saling komunikasi ya teman-teman. Di sini nah, setelah mempraktekkan ini, kalian nyalakan lagi Defender Firewall-nya teman-teman, karena Defender Firewall ini jika dimatikan berbahaya teman-teman. Kalian angkat, lalu oke. Sekarang kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu internal network. Pada materi internal network ini tidak ada sangkut pautnya dengan host OS ya teman-teman. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan antara dua virtual machine satu dengan dua virtual machine yang lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba, kalian setting dulu ke internal, lalu kalian beri nama internal 1. Nah, oke. Nah, satunya juga internal network. Lalu di sini namanya ganti ke internal 1, lalu oke. Lalu kita akan coba start dua-duanya. Nah, di sini saat kita coba running keduanya, ternyata dua virtual machine ini nyetak kayak gini ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena virtual machine ini mencoba merequest IP address, dan yang menyediakan IP address itu tidak ada ya teman-teman, karena kita menggunakan eksternal. Nah, caranya kita harus static IP-nya teman-teman. Di sini kalian shutdown saja keduanya. Nah, di sini kalian setting dulu ke yang bridge ya teman-teman. Oke. Oke. Lalu kita coba running duanya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah login. Lalu di sini kalian ketikkan sudo nano slash etc slash netptab 00 tab. Lalu kalian enter. Di sini DHCP4 nya kalian ganti ke no. Lalu kalian enter. Nah, di sini kalian spasi sampai sejajar dengan DHCP4. Lalu di sini kalian ketikkan addresses, lalu ketik 2, lalu spasi. Kalau di sini kalian bisa masukin IP-nya 192.168.1.1/24. Stop. Lalu di sini kalian Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, di sini kalian ketik perintah sudo netplan play. Kalau kalian enter, di sini kita cek IP-nya. Di sini sudah berganti ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini kita juga coba ke virtual machine yang kedua. Sini kalian ketikkan sudo nano etc slash lalu netptab 00 tab. Kalian enter, memasukkan passwordnya. Di sini yang true diganti ke no. Satu 192.168.1.2. Oke. Lalu kontrol X, lalu Y, lalu enter. Sini sudo netplan enter. Oh, di sini saya salah, bukan A tapi E. Lalu di sini kita cek IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah berganti ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2. Nah, lalu di sini kalian matikan mesin. Lalu kalian baru setting ke internal network. Oke, satunya juga.
Oke. Lalu kita coba jalankan dua-duanya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah login. Lalu kita cek IP-nya. IP A. Yang satunya juga. Ya. Nah, di sini kita akan coba ping keduanya, teman-teman. Ini kita ping 192 168 1. Nah, di sini TTL ya, teman-teman, tahun 64 platform. Lalu kita coba yang satunya. Ping 192 1.2. Nah, di sini juga 64 platform ya, teman-teman. Nah, jadi antara dua virtual mesin ini sudah bisa saling komunikasi ya, teman-teman. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.